Menjelajah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Operasi Jasa dengan materi pengelolaan kapasitas dan permintaan jasa yang bersumber dari Fitzsimmons dan lain-lain. Tujuan pengelolaan kapasitas dan permintaan jasa. Perusahaan jasa dituntut dapat menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas yang tersedia, karena kapasitas dibuat berdasarkan peramalan dan pengalaman serta hasil riset. Artinya, ketika hotel membangun 100 kamar, tentu didasarkan pada potensi permintaan pasar yang ada. Hal ini menjadi tantangan bagi pengelola jasa, yaitu bagaimana mengoptimalkan kapasitasnya dengan mendorong permintaan konsumen. Kapasitas jasa identik dengan barang yang cepat basi. Artinya, jika tidak terjual, akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Kursi pesawat, kamar hotel, dan bangku kuliah yang tidak terisi merupakan kerugian yang tidak bisa didapatkan kembali. Sebagai contoh, kursi pesawat berjumlah 500. Jika sekali penerbangan mengangkut 300 penumpang, maka perusahaan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari 200 kursi yang tersisa. Strategi pengelolaan permintaan. Permintaan jasa lebih sulit diprediksi dibandingkan dengan permintaan barang. Hal ini disebabkan jasa lebih mengarah pada kebutuhan sekunder atau tersier. Membeli barang ada wujudnya dan bisa disimpan, sedangkan membeli jasa seringkali berakhir tak berbekas atau menjadi pengalaman. Misal membeli CD dan menonton film. Membeli CD bisa ditonton berulang kali dan jika sudah selesai dapat disimpan untuk diputar lagi di lain waktu. Sedangkan menonton film di bioskop, jika sudah selesai tidak ada bekasnya, kecuali pengalaman dan ingatan. Terdapat 6 strategi pengelolaan permintaan. 1. Perbedaan pelanggan. 2. Segmentasi permintaan. 3. Penawaran insentif harga. 4. Promosi permintaan saat sepi. 5. Pengembangan jasa pelengkap. 6. Sistem reservasi dan booking. Perbedaan konsumen. Terdapat variasi atau perbedaan konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang disebabkan oleh 1. Waktu kedatangan konsumen yang berbeda. Waktu kedatangan konsumen bisa bersamaan atau berbeda-beda. Atau ada yang tepat waktu dan ada yang telat. 2. Pengetahuan, kondisi fisik, dan keterampilan yang berbeda. Misalnya anak SD dan mahasiswa akan berbeda dalam menjelaskan jasa yang akan dibeli. 3. Permintaan yang berbeda. Kebutuhan atau selera atau keinginan konsumen yang berbeda menyebabkan permintaan yang berbeda. Misal membeli bakso, ada yang suka pedas, ada yang bakso saja, atau ada yang campur. 4. Respon yang berbeda. Kemampuan membaca simbol yang ada di perusahaan. Misalnya permintaan mengembalikan keranjang dengan rapi di supermarket bisa direspon mentaati atau semaunya. 5. Penerimaan jasa yang berbeda. Persepsi terhadap layanan, misalnya sambutan atau senyum oleh pelayan, bisa dimaknai berbeda-beda oleh konsumen. Perbedaan tersebut dapat diantisipasi dengan mengakomodasi semua perbedaan, yaitu semua perbedaan tetap dilayani, atau menghilangkan perbedaan yaitu dibuat layanan yang seragam. Misal, layanan hanya jam 10 saja. Segmentasi permintaan. Kecenderungan jasa adalah bersifat heterogen atau berbeda, dan waktu kedatangan juga bervariasi. Misalnya pada jasa layanan publik, seperti rumah sakit, kantor perizinan, samsat, dan lain-lain. Terjadi antrian panjang setelah libur atau hari Senin. Sebaliknya pada jasa wisata, antrian terjadi menjelang libur.
Adanya antrian yang panjang akan mengakibatkan konsumen meninggalkan antrian atau pindah ke jasa yang lain. Untuk mengantisipasi kondisi ini, dapat dibuat penjadwalan dengan melakukan pendaftaran dan memilih waktu layanan. Penawaran insentif harga. Pada waktu-waktu tertentu dan penggunaan fasilitas tertentu, dapat diberikan insentif harga atau harga yang lebih murah dari biasanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Misalnya, memberikan potongan harga di gedung bioskop dan tempat wisata selain minggu dan hari libur, dan jasa baru yang di-launching, atau fasilitas jasa yang kurang diminati konsumen, dan memberikan fee pada sales. Promosi masa sepi. Melakukan promosi untuk masa-masa yang sepi pengunjung atau konsumen dengan menghubungi instansi pemerintah dan swasta, komunitas-komunitas, mahasiswa atau pelajar secara langsung dan tidak langsung, baik melalui telepon, website, brosur, maupun sosial media. Pengembangan jasa pelengkap, yaitu menambah jasa baru yang berfungsi untuk melengkapi jasa yang sudah ada. Misal tempat pencucian mobil dengan kafe, penginapan dengan travel, tempat wisata dengan penginapan, mal dengan area bermain, PAUD dan tempat penitipan anak. Sistem reservasi dan booking. Perusahaan jasa menyediakan sistem reservasi dan booking, yaitu pemesanan fasilitas jasa pada periode tertentu. Sebagai jaminan, konsumen biasanya membayar DP. Cara ini menguntungkan kedua belah pihak, karena konsumen dapat memperoleh fasilitas jasa yang diinginkan dan produsen memperoleh kepastian kapasitas. Strategi pengelolaan kapasitas. Kapasitas jasa merupakan bentuk tingkat capaian output per unit waktu, sehingga yang termasuk kapasitas adalah ruangan, kamar yang tersedia, dan kemampuan pekerja. Kapasitas penuh berakibat intensitas pekerja tinggi, dan sebaliknya. Contohnya kapasitas ruang meeting dan kapasitas pekerja hotel. Terdapat 7 strategi pengelolaan kapasitas, yaitu penjadwalan shift kerja harian, penjadwalan shift kerja mingguan, peningkatan partisipasi konsumen, membuat penyesuaian kapasitas, pembagian kapasitas, pelatihan lintas pekerja, dan penggunaan pekerja part-time. Penjadwalan kerja shift harian. Mengatur shift kerja harian dengan baik. Dalam satu hari terdapat 24 jam kerja dengan tingkat kedatangan konsumen yang berbeda-beda. Pada jam-jam kedatangan konsumen yang tinggi, dialokasikan pekerja yang memadai. Misal jumlah shift kerja siang membutuhkan pekerja lebih banyak dibandingkan malam. Penjadwalan kerja shift mingguan. Mengatur shift kerja mingguan dengan baik. Dalam satu minggu terdapat 6 hari kerja dengan tingkat kedatangan konsumen yang berbeda-beda. Pada jasa wisata, akhir pekan memiliki kedatangan konsumen yang tinggi. Dialokasikan pekerja yang memadai. Misal pada akhir pekan disiapkan pekerja yang memadai. Peningkatan partisipasi pelanggan. Merancang atau memperbaiki layanan yang dapat memberdayakan konsumen yang akan membantu perusahaan memberikan layanan secara cepat dan dapat mengatasi masalah antrian, misalnya pada restoran prasmanan dan pada toko swalayan. Membuat penyesuaian kapasitas, yaitu merancang atau memperbaiki desain fasilitas layanan yang fleksibel agar dapat menampung lebih banyak konsumen, menyesuaikan desain dengan keinginan konsumen, misal sofa yang bisa dimodifikasi letaknya, dan ruangan bersekat. Pembagian kapasitas.
Meratakan layanan jasa dengan mendistribusikan tingkat kedatangan tinggi ke tingkat kedatangan rendah. Misalnya kapasitas akhir pekan dipecah atau digeser ke kapasitas hari-hari biasa, dengan cara menawarkan layanan yang lebih murah pada hari-hari biasa. Pelatihan lintas pekerja. Memberikan pelatihan pada seluruh pekerja dengan semua keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam layanan jasa. Tujuannya adalah untuk menyiapkan kemampuan pekerja dalam melayani berbagai kebutuhan layanan jasa. Misal di restoran, seluruh pekerja memiliki keterampilan memasak, menyajikan masakan, membuat minuman, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan jika salah satu pekerja tidak masuk, maka bisa digantikan dengan yang lainnya. Penggunaan pekerja paruh waktu. Jumlah kedatangan konsumen yang tidak dapat dipastikan menjadikan tidak semua kapasitas terpakai optimal, sehingga intensitas kerja pekerja tidak merata. Untuk efisiensi pekerjaan, maka pada saat-saat tertentu perusahaan dapat merekrut tenaga paruh waktu atau magang untuk membantu melayani konsumen. Misalnya di bank, dibutuhkan tenaga magang atau paruh waktu pada saat ramai. Yield management. Dalam jasa dikenal istilah yield management atau manajemen hasil yang merupakan pendekatan baru dalam memaksimalkan pendapatan pada industri jasa. Yield management berusaha mengalokasikan kapasitas tetap sesuai dengan permintaan potensial pada berbagai segmen pasar. Saat ini terdapat aplikasi yield management yang telah digunakan oleh perusahaan dalam mempermudah menemukan keseimbangan permintaan dan kapasitas. Strategi yield management. Berikut strategi yield management. 1. Kapasitas tetap relatif. Investasi fasilitas jasa dalam menciptakan kapasitas bisa jadi tidak bisa terjual semua. Oleh karena itu, perlu melakukan kerjasama dengan jasa sejenis untuk saling menampung kelebihan dan kekurangan konsumen. Misal tamu hotel sebanyak 100 dan hanya tertampung 80, maka yang 20 dapat didistribusikan ke hotel mitranya. 2. Kemampuan mensegmen pasar. Kemampuan membagi segmen pasar pada kelas yang berbeda karena apabila hanya melayani satu kelas saja, maka banyak kapasitas yang tidak terpakai. Misal dalam satu pesawat penerbangan, terdapat segmen yang berbeda, yaitu kelas VIP dan kelas ekonomi dengan fasilitas layanan yang berbeda. 3. Persediaan perishable. Menghindari perishable dengan memberikan layanan dengan harga yang murah. Misal kapasitas kelas 50 peserta terisi 40, maka 10 peserta terakhir diberikan diskon untuk menghabiskan kapasitas yang tersedia. Daripada perusahaan rugi banyak, maka lebih baik rugi sedikit atau BEP. 4. Keunggulan produk terjual. Free atau diskon untuk pembelian yang dilakukan jauh sebelum menggunakan jasa. Misal pembelian tiket pesawat 6 bulan sebelum keberangkatan. 5. Fluktuasi permintaan. Mengoptimalkan pendapatan pada saat jumlah konsumen banyak untuk menutup kerugian pada saat sepi pelanggan. 6. Biaya penjualan marginal rendah dan biaya perubahan kapasitas marginal tinggi, yaitu memberikan fasilitas tambahan untuk menambah pendapatan. Misal di hotel terdapat kasur tambahan. Demikian materi pengelolaan kapasitas dan permintaan jasa, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.